Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erpina, nomor induk mahasiswa 20217056 dari tingkat 1B Keperawatan Stikesiasi Tangerang. Saya di sini akan memenuhi tugas ilmu dasar keperawatan 1. Baik, di sini saya akan membahas mengenai anatomi jantung atau sistem kardiovaskuler. Jantung adalah sebuah organ yang terdiri dari otot, ukurannya kurang lebih segenggam tangan kanan. Beratnya kira-kira 250 sampai 300 gram. Terletak di rongga toraks, bagian dada. Bentuk jantung menyerupai jantung pisang. Bagian atasnya tumpul, disebut juga basis cordis. Di sebelah bawah agak runcing yang disebut apex cordis. Kamar jantung terdiri dari sisi kanan dan sisi kiri. Jantung masing-masing tersusun atas dua kamar, yaitu atrium dan ventricle. Baik, di sini ada gambar anatomi jantung. Di sini ada superior vena cava, atau yang kita ketahui adalah pembuluh balik atau pembuluh darah besar atas, yang menerima darah dari kepala dan kedua tangan. Darah yang dibawa oleh pembuluh darah ini juga mengandung banyak CO2. Baik, di sini ada right pulmonary artery, yaitu arteri pulmonalis bagian kanan, atau batang paru adalah pembuluh darah besar yang keluar dari jantung menuju paru-paru, bercabang antara kiri dan kanan. Lalu di sini juga ada pulmonary trunk, yaitu pembuluh darah besar yang membawa darah kotor dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis. Lalu di sini juga ada right atrium, yaitu atrium bagian kanan, titik tempat berhentinya pertama bagi darah yang berasal dari tubuh. Baik, di sini ada right pulmonary veins. Di sini ada dua, yaitu vena paru, pembuluh darah yang mentransfer oksigen darah dari paru ke jantung. Vena pulmonalis terbesar adalah 4 vena pulmonalis utama. Vena paru adalah bagian dari sirkulasi pulmonal. Baik, di sini ada fossa ovalis. Fossa ovalis adalah depresi dalam atrium kanan dari jantung pada tingkat septum interstitial, dinding antara atrium kanan dan atrium kiri. Adalah sisi dari lembaran fibrosa tipis yang menutupi foramen oval selama perkembangan janin. Lalu di sini ada fasciculus muscles, yaitu otot fasciculus adalah ini di sebelah sini, yaitu tonjolan otot paralel di dinding atrium jantung. Lalu di sini ada tricuspid valve, yaitu katup tricuspid. Jadi sebelah sini katup antara atrium kanan dan ventrikel kanan jantung. Katup akan terbuka bila atrium berkontraksi untuk memompa darah ke ventrikel, menutup ketika ventrikel berkontraksi untuk mencegah darah mengalir kembali ke atrium. Baik, selanjutnya di sini ada right ventricle, atau yang kita ketahui adalah ventricle bagian kanan. Di sini gambarnya. Di sini ada juga left ventricle, yaitu ventricle bagian kiri. Dua ruang di bawah jantung disebut dengan ventricle, atau bisa kita ketahui bilik jantung. Bilik kiri menerima darah dari serambi kiri dan akan memompa darah ke pembuluh darah utama tubuh, yaitu aorta. Nah, sedangkan bilik kanan menerima darah dari serambi kanan dan memompa darah ke paru-paru. Baik, di sini ada chordae tendinea. Di sini gambarnya, yaitu string jantung adalah tendon resembling tali fibrosa dari jaringan ikat yang menghubungkan otot-otot papiler ke katup tricuspid dan katup mitral di jantung. Juga untuk mencegah pembalikan daun katup ke arah belakang menuju atrium.
Lalu di sini ada trabeculae corneae. Nah, di sini gambarnya. Di sini yaitu kolom otot bulat atau tidak beraturan yang menonjol, kolom otot yang proyek dari permukaan bagian dalam kanan dan kiri ventrikel dari jantung, yaitu berfungsi untuk menjaga kinerja jantung baik pada jantung yang sehat maupun yang gagal. Lalu di sini ada inferior vena cava, yaitu vena cava interior, vena yang membawa terdeoksigenasi darah dari tubuh bagian bawah dan menengah ke atrium kanan jantung. Nah, di sini juga ada aorta. Aorta adalah arteri terbesar bersumber dari bilik kiri jantung dan membawa darah beroksigen kepada semua bagian. Baik, di sini ada mitral bicuspid palpe. Nah, di sini gambarnya yaitu yang lebih dikenal dengan prolaps katup mitral adalah kondisi katup mitral yang menebal menyembul kembali ke dalam atrium atau serambi. Nah, lalu di sini ada aortic semilunar valve, katup semilunar, yaitu yang memungkinkan darah dipaksa masuk ke dalam arteri tetapi mencegah aliran balik dari arteri ke ventrikel. Nah, di sini juga ada pulmonary semilunar valve, yaitu di sini gambarnya terletak antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis dan memiliki 3 daun katup. Di sini. Lalu selanjutnya di sini ada papillary muscle. Nah, di sini gambarnya atau yang kita ketahui adalah otot papiler, otot yang terletak di ventrikel jantung. Mereka menempel pada puncak katup atrioventrikular atau juga dikenal sebagai katup mitral dan tricuspid melalui chorda tendinea dan berkontraksi untuk mencegah inversi atau prolaps katup ini pada sistol atau kontraksi ventrikel. Nah, di sini gambarnya. Baik, selanjutnya di sini ada interventricular septum. Di sini adalah gambarnya. Adalah dinding kokoh yang memisahkan ventrikel ruang bawah dari jantung dari satu sama lain. Di sini gambarnya. Septum diarahkan miring ke belakang ke kanan dan melengkung dengan cembung ke arah ventrikel kanan. Marginnya sesuai dengan sulcus interventricular anterior dan posterior. Bagian bawah septum yang merupakan bagian utama tebal dan berotot, dan bagian atasnya yang jauh lebih kecil, tipis dan bermembran. Lalu di sini juga ada miokardium, ya, di sebelah sini tepatnya. Miokard atau miokardium adalah sel-sel otot yang terdapat di jantung dan membentuk lapisan tebal di antara lapis epikardium luar dan lapis epikardium dalam. Sel ini diperintah untuk bergerak secara teratur berdasarkan sinyal listrik yang dihasilkan sel di node sinoatrial. Di sini gambarnya. Selanjutnya di sini ada visceral perikardium. Nah, di sini yaitu bagian katup yang menempel pada bagian epikardial jantung disebut perikardium visceral. Bagian ini lebih tipis dan fleksibel sehingga memudahkan jantung untuk bergerak. Baik, demikian pemaparan atau penjelasan sedikit mengenai anatomi jantung atau sistem kardiovaskuler. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.